Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terbaru seputar Manchester United dan berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Reaksi Ruben Amorim soal Marcus Rashford yang tidak kunjung dilepas Manchester United. Manajer Manchester United Ruben Amorim menyatakan bahwa segala opsi mengenai masa depan Marcus Rashford masih terbuka menjelang batas waktu transfer yang hanya tinggal seminggu lagi. Rashford santer dikaitkan dengan kepindahannya dari klub. Beberapa klub termasuk Barcelona dan Borussia Dortmund dikabarkan tertarik untuk meminjam sang pemain. Bursa transfer hanya tersisa 1 minggu lagi, namun Amorim mengaku tidak tahu bagaimana situasi Rashford akan berkembang menjelang akhir jendela transfer. Saya benar-benar tidak tahu, teman-teman, tinggal 8 hari lagi. Kita akan melihat di akhir jendela transfer apa yang bakal terjadi, dan nanti kita bakal membahas itu saat waktunya tiba, ungkap Ruben Amorim. Rashford terakhir kali bermain untuk United dalam kemenangan 2-1 atas FC Victoria Pleasant pada 12 Desember. Besar kemungkinan dia bakal kembali absen ketika Ruben Amorim membawa timnya bertanding ke Fulham pada hari Senin dini hari. Andre Onana versus Altay Bayindir, persaingan ketat di posisi kiper utama Manchester United. Pelatih Manchester United mengisyaratkan untuk tetap memainkan Andre Onana pada laga tandang ke Fulham. Manchester United bakal mengunjungi Fulham pada lanjutan Premier League musim ini Senin 27 Januari dini hari. Sangat mungkin Amorim melakukan pergantian di posisi kiper. Banyak yang mempertanyakan apakah penampilan terkini Bayindir mungkin telah memberinya kesempatan untuk mempertaruhkan klaimnya sebagai pemain inti reguler di Liga Premier. Namun Ruben Amorim menegaskan bahwa persaingan antara Andre Onana dan juga Altay Bayindir untuk menjadi kiper utama Manchester United sangat ketat. Bayindir tampil dalam kemenangan 2-1 United atas Rangers di Liga Eropa. Dia menggantikan Onana setelah tampil buruk saat melawan Brighton pada ajang Premier League. Onana membuat kesalahan yang berkontribusi pada kekalahan 3-1 melawan Brighton di Old Trafford. Itu menjadi kekalahan keempat Manchester United dalam 6 laga di liga terakhir. Amorim menjelaskan bahwa keputusan untuk memainkan Bayindir adalah bagian dari rotasi yang direncanakan sebelumnya, bukan hukuman atas kesalahan Onana. Dia menegaskan kedua kiper memiliki peluang yang sama untuk menjadi pilihan utama di Old Trafford. Ini selalu pertarungan yang seimbang, tetapi rotasi ini sudah direncanakan. Saya memikirkan kesalahan itu dan pesan yang ingin saya sampaikan kepada para pemain dan penggemar. Rotasi ini dilakukan sesuai dengan rencana, dan kami bakal melakukan dengan cara yang sama, ungkap Amorim. Manajer asal Portugal itu menambahkan bahwa kedua kiper membutuhkan waktu bermain untuk membuktikan kualitas mereka. Kami memiliki dua kiper yang sangat bagus dan mereka membutuhkan waktu untuk bermain ruang dalam tim. Jadi rotasi ini sudah direncanakan, tetapi kesalahan itu menjadi perhatian saya. Dan pada akhirnya kami melanjutkan dengan rencana yang sama, seperti yang kami lakukan minggu lalu. Saya melihatnya dengan cara yang sama, dan dia siap untuk membantu tim dengan cara yang tepat, dan itu adalah hal yang paling penting, tambah dari Ruben Amorim. Fulham versus Manchester United, laga krusial di Craven Cottage. Fulham dan Manchester United bakal bertemu dalam lanjutan pekan ke-23 Premier League musim ini di Craven Cottage pada Senin 27 Januari 2025 jam 02.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pertandingan ini bisa disaksikan melalui live streaming di video. Dalam 20 pertemuan terakhir, Manchester United hanya sekali kalah dari Fulham dengan 16 kemenangan dan 3 hasil imbang. Namun kondisi musim ini menunjukkan pergeseran. Fulham unggul 7 poin di atas setan merah di klasemen sementara, dan pertandingan ini menjadi ujian berat bagi tim asuhan Ruben Amorim. Manchester United saat ini berada di posisi ke-13 dan bisa terperosok ke posisi 15 jika kalah. Selain itu, Amorim menghadapi ancaman rekor buruk dalam karir manajerialnya. Jika kalah dari Fulham, ini akan menjadi kekalahan ke-7-nya di Premier League musim ini, sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Fulham datang dengan modal kemenangan 2-0 atas Leicester City berkat gol-gol dari Emil Smith-Rowe dan juga Adama Traore. Sebaliknya, United baru saja dipermalukan Brighton 1-3 di Old Trafford. Dengan satu-satunya gol mereka dicetak Bruno Fernandes lewat penalti. Namun Manchester United sedikit membangun momentum di Liga Eropa dengan kemenangan 2-1 atas Rangers. Bruno Fernandes kembali menjadi pahlawan, sementara gol lainnya berasal dari bunuh diri Jack Butland, mantan kiper MU. Craven Cottage bukan tempat yang mudah untuk ditaklukkan musim ini.
Fulham tidak terkalahkan dalam 5 laga kandang terakhir mereka di Premier League, 1 kali menang 4 kali imbang. Meski demikian, dalam 5 pertemuan terakhir kedua tim, Manchester United unggul dengan 4 kemenangan. Namun mereka harus berhati-hati, mengingat Fulham pernah mengejutkan mereka dengan kemenangan 2-1 di Old Trafford pada Februari 2024. Lalu mampukah Manchester United kembali ke jalur kemenangan dan menjauh dari zona degradasi? Atau justru Fulham yang melanjutkan performa bagus mereka? Semua bakal terjawab di Craven Cottage. Casemiro terpinggirkan di Manchester United. Ruben Amorim mengungkap alasan dibalik keputusannya. Nasib Casemiro di Manchester United semakin tidak menentu. Pemain asal Brazil ini hanya menjadi penghangat bangku cadangan dalam 10 dari 13 laga terakhir MU di semua kompetisi. Bahkan dia belum bermain di Liga Inggris sejak Desember. Dalam laga Liga Eropa melawan Rangers Kamis malam, Casemiro kembali hanya menjadi pemain cadangan yang tidak digunakan. Sebaliknya, Ruben Amorim memilih Toby Collier dan juga Christian Eriksen sebagai starter di lini tengah, sementara Manuel Ugarte dan Kobbie Mainoo mendapatkan kesempatan dari bangku cadangan. Ruben Amorim mengungkapkan bahwa keputusannya tidak melibatkan Casemiro di lapangan didasarkan pada taktik. "Saya harus memilih pemain yang sesuai dengan cara saya melihat pemain," ujar Amorim. Sistem 3-4-3 yang diusungnya membutuhkan gelandang yang energik dan mampu melakukan tekanan tinggi, peran yang kini lebih cocok diisi Collier. Meski kontraknya masih 18 bulan dengan opsi perpanjangan 12 bulan, Casemiro kini menghadapi masa depan yang suram di Old Trafford. Bahkan rumor transfer ke Liga Pro Saudi terbentur gaji fantastisnya sebesar 350.000 pound sterling per minggu. Di tengah situasi ini, Bruno Fernandes menjadi salah satu pemain yang paling diandalkan Amorim. Kapten MU tersebut kembali menunjukkan kualitasnya dengan mencetak gol kemenangan dramatis melawan Rangers. Amorim memuji mentalitas dari Bruno. Saat tim berada di bawah tekanan, dia selalu siap mengambil tanggung jawab. Dia bisa berlari, bertarung, dan memiliki semangat luar biasa. Meski terkadang membuat kesalahan, dia adalah pemain yang sangat penting bagi kami, kata Amorim. Musim ini Fernandes mencatatkan 9 gol dan 11 assist di 32 penampilan di semua kompetisi. Di Liga Premier, dia sudah menyumbang 5 gol dan 6 assist dari 21 pertandingan. Meski situasinya sulit, Casemiro dikabarkan bersedia bertahan hingga akhir musim sebelum memutuskan masa depannya. Lalu apakah dia bakal kembali menjadi andalan atau memilih meninggalkan Old Trafford? Hanya waktu yang bakal menjawab. Gary Neville didorong gantikan Ruben Amorim di Manchester United. Mantan pembawa acara Match of the Day BBC Destin Linam mengusulkan agar Gary Neville mempertimbangkan kembali dunia kepelatihan untuk menggantikan Ruben Amorim di Manchester United. Neville merupakan mantan kapten Manchester United. Linam berargumen bahwa Neville memiliki atribut ideal untuk menyelamatkan situasinya di Old Trafford. Gary Neville memiliki darah Manchester United dalam dirinya. Dia terluka oleh situasi klub yang saat ini. Dia memiliki kepribadian yang kuat dan bisa menjadi sosok penting di ruang ganti. Selain itu, dia juga seorang pebisnis yang cerdas, tulis dari Linam dalam kolom komentar di Telegram. Permintaan saya kepadanya sudah lebih dari 3 tahun yang lalu. Tetapi seiring para pria dengan alis yang berkerut menempati kursi sementara di ruang ganti United, Neville tetap menjadi kandidat terbaik di pikiran saya, tambah dari Linam. Gary Neville sebelumnya memiliki pengalaman melatih Valencia, tetapi hanya bertahan kurang dari 4 bulan setelah hasil buruk. Namun Linam percaya bahwa Neville bisa meninggalkan warisan yang abadi jika dia kembali ke Old Trafford dan mengembalikan kejayaan klub.